Udah terekam ya. Kita sekarang ada di Halaman 59 tadi. slide Saya 9. buka dulu. Mulai pembelajaran ya. Ya, silakan Bu. Ya, baik. Bapak Ibu sesama kepala sekolah yang terhormat, ya, kepala sekolah yang hebat. Kita sampai pada slide yang ke 58. 58, Ya, apa ya? Masuk aktivasi 59 ya. ya Oke. 59. Oke. Ya. Masuk ke aktivitas. Pembelajaran. Modul aktivitas ya. Mulai Ya. pembelajaran. Masuk ke aktivitas. 60. Mulai pembelajaran. Tampilan modul. Masuk aktivitas. Oke. Ya. Ini karena, ya Bapak Ibu, jadi kita sekarang masuk ke bagian aplikasi yang masuk ke aktivitas. Nah, di sini ada klik salah satu aktivitas untuk mulai pembelajaran. Jadi di situ kita memilih yang mana. Kalau misalnya yang kita klik ada orientasi, maka tampilannya akan seperti ini. Orientasi peserta atau undangan pertemuan. Jadi Bapak Ibu sebagai langkah awal dari perkenalan dalam rangkaian pelatihan, itu pelatihan kepemimpinan, kami mengundang Bapak Ibu. Itu yang kita akan terbaca. Akan terbaca pada langkah awalnya. Oke, thank you. Langkah. Ya. Nah, lalu kita setelah masuk di aktivasi, di orientasi peserta, ini kita lanjut lagi. Jadi masih digunakan previous dan hilang lagi dia. Masuk ke previous bisa untuk melihat yang sebelumnya, atau kita mau lihat yang digunakan untuk melakukan aktivitas berikutnya. Itu ada di bawah, masih masih bisa kita gunakan. Lalu yang berikut setelah masuk ke orientasi ada namanya prerequisite. Ini adalah peserta harus menyelesaikan tugas sebelum dapat membuka konten pelajaran lainnya. Jadi kalau tidak ada centang-centang birunya, itu kita tidak bisa lanjut ke aktivitas berikutnya. Terima kasih. Oke, makasih. Rin. Nah, untuk peserta harus menyelesaikan modul orientasi peserta terlebih dahulu. Jadi modul orientasi peserta harus selesai dulu, baru kita lanjut ke aktivitas lainnya. Jadi Bapak Ibu harus selesai. Kalau ada tanda gembok berarti tidak bisa memang kita masuk. Harus Ibu kembali lagi ke atas untuk bisa dapat contoh hijaunya, baru bisa lanjutkan. Berikut lagi. Kita nanti masuk lagi di pages, di halamannya. Jadi di pages itu ada pengantar program. Nah, di sini pengantar programnya ada halaman 1, halaman 2, dan halaman selesai. Di situ tergantung banyaknya pembelajaran yang ada di dalam program itu. Ada kadang 2 halaman, ada 5 halaman, ada 4 halaman. Silakan Bapak Ibu nanti melihat berapa halaman yang ada di program pengantar program pembelajaran tersebut. Jadi ini juga harus dibuka. Ini dibukanya untuk bisa memahami apa isinya. Lalu yang berikut lagi, ini kita sampai pada mengerjakan kuis. Jadi tadi itu uh, kita melihat apa-apa yang ada, aplikasi yang ada di apa yang ada di LMS, apa-apa fitur-fiturnya, lalu apa-apa gunanya, lalu juga bagaimana cara berselancar di LMS itu. Nah, sekarang mengerjakan kuis. Kuis itu kita masuk di cek pemahaman awal. Nah, di sini dicek pemahaman awal. Pada aktivitas kali ini Bapak Ibu melakukan pemahaman awal, yang dimaksud mengukur pemahaman awal Bapak Ibu yang mengenai materi yang mau diberikan, yang dipelajari. Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan serangkaian pertanyaan. Jadi di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang dari pemikiran Bapak Ibu selama ini.
pemahaman Bapak Ibu selama ini. Tidak ada ini tidak ada penilaian di sini, tapi bagaimana memberikan gambaran tentang apa-apa yang akan kita pelajari. Baca dengan teliti petunjuk pengerjaan soalnya, cek keterangan kuis di bawah judul. Jadi ada batas waktu pengerjaannya, ada jumlah pertanyaannya, dan sama batas pengerjaan kuisnya. Jadi ini tidak asing buat buat Bapak Ibu semuanya karena ini sudah pernah di guru penggerak, ini sudah Bapak Ibu kerjakan. Saya tahu karena di sini beberapa juga guru penggerak di sekolah sini itu sudah paham betul yang seperti ini. Lalu yang berikut lagi, bagaimana itu yang namanya discussion. Di bagian discussion, kalau Bapak Ibu menemukan yang namanya discussion atau diskusi pada salah satu dari bagian ini. Jadi halaman diskusi di modul ini berisi modul untuk mengomentari. Jadi ada modul yang terbuka untuk dikomentari atau didiskusikan bersama oleh peserta. Penting untuk terlibat dalam diskusi LMS. Anda juga bisa melihat diskusi mana yang dinilai fasilitator atau ada yang tidak. Jadi di bagian ini, bagian diskusi, ada yang dinilai, ada yang tidak. Nah, apa yang dikerjakan di sini? Pertama-tama Bapak Ibu menjawab dulu pertanyaannya. Setelah menjawab pertanyaan yang diberikan, itu nanti akan ada eh, peserta yang lainnya akan mengomentari. Kita lihat yang berikutnya lagi di diskusi ini. Jadi ada yang dikomentari di awal, dijawab pertanyaannya, lalu kepala sekolah lain akan mereply. Ada mungkin di halaman berikut, Bu Risma tadi. Jadi ada di halaman berikut itu peserta menekan tombol. Jadi setelah kita diskusikan, kita cari nama teman yang akan kita berikan komentar. Silahkan menekan replay atau apapun di bagian bawah dari ini. Lalu di situ nanti Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan tentang apa yang teman kita tulis. Nah, itu kepala sekolah yang bersangkutan bisa membalas lagi. Jadi kita berdiskusi di alam maya dengan menulis. Jadi kita berdiskusi itu dengan menulis, bukan dengan bicara langsung. Jadi di sini peserta menekan tombol replay di bawah laman untuk mulai berdiskusi pertanyaan ini. Jadi kita setelah di jawaban di kolom tersedia Bapak Ibu perlu menekan tombol post reply. Setelah di post reply ada lagi nanti ini di post reply-nya. Kalau ada dokumen yang menjadi pendukungnya, silahkan Bapak Ibu bisa menekan tombol apa tadi itu, tombol uh, yang attack ya, bisa 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 menekan tombol attack atau yang bagian attack. Kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang perlu untuk diperlihatkan. Jadi ini silahkan berdiskusi di sini. Ini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya yang Bapak Ibu pasti sudah tahu. Tinggal kita mendiskusikannya. Jadi ini langkah-langkah melakukan diskusi setelah memberikan jawaban respon, peserta silakan berikan komentar atau jawaban dengan menekan tombol reply pada pernyataan peserta yang ingin dibahas. Jadi boleh Bapak Ibu pilih yang mana yang kita akan bahas. Oke, selanjutnya mengunggah tugas. Wah, ini mengunggah tugas. Mengunggah tugas itu di sini ada beberapa tugas yang pasti beberapa tugas yang akan Bapak Ibu unggah baik secara berkelompok maupun individu. Baca dengan teliti petunjuk pengerjaan tugasnya. Tidak lupa cek keterangan batas waktu pengerjaan soal, jumlah soalnya, dan batas durasi pengerjaan soal. Jadi batas waktu pengerjaannya dengan batas durasi pengerjaannya. Jadi kapan terakhir dikumpul dan sebenarnya berapa lama yang diberikan waktu untuk mengerjakan tugas ini. Jadi lalu klik mulai untuk mengerjakannya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk melihat di sini unggah tugasnya. Tugasnya itu tergantung dari materinya. Peserta dimulai mengerjakan. Peserta dapat mengumpulkan tugas melalui klik tombol
klik tombol choose file. Jadi setelah diketik ada choose file, lalu mengupload dokumen, klik tombol submit assignment atau kumpulkan tugas. Tugas yang berhasil dikumpulkan akan muncul tampilan sebagai berikut submit. Tetapi Bapak Ibu, sebelum disubmit, tolong diperhatikan kembali karena kalau mau diperbaiki itu panjang prosesnya. Harus melalui admin lagi untuk bisa Bapak Ibu merubahnya. Jadi silakan nanti diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik, baru bisa kita kumpulkan tugasnya. Itu tugas, jadi unggah tugas hari pertama, tugas hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima untuk ada. Nanti akan ada semuanya pemberitahuannya. Berikutnya, mulai mengerjakan aksi tugas telah dikumpulkan. Ya, jadi setelah tugas dikumpulkan itu akan ada tertulis submit. Oke. Berikutnya lagi, pengerjaan aksi nyata. Nah, aksi nyata itu Bapak Ibu mengerjakan aksi nyatanya, pilih aktivitas unggah produk aksi nyata. Jadi nanti akan diberitahukan sebelumnya itu bagaimana mengerjakan aksi nyata, tetapi dalam mengupload tugas-tugas itu ada di LMS ini. Jadi menetapkan fokus peningkatan peningkatan layanannya, Bapak Ibu bagaimana bisa melampirkan. Aman sudah. Nah, kasih ya. Oke. Maaf Bapak Ibu terganggu sedikit. Jadi pengantar itunya, pengantar aktivitas unggah produknya tadi seperti ini ya nanti. Jadi Bapak Ibu silakan membacanya sampai dia bisa tercontreng apa-apa yang di sini yang akan tergambar. Lalu setelah itu aktivitas aksi nyatanya. Nah, baca instruksi dengan klik tautan pengantar penilaian produk aksi nyata sebelum melakukan pengunggahan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu bisa memeriksa sendiri, bisa melihat sendiri penilaian produk aksi nyata sebelum melakukannya. Jadi kita akan ada gambarannya di situ, lalu cek keterangan pengunggahannya, batas waktu pengumpulan, bagaimana dengan formatnya, sudah sama dengan format yang diberikan, bagaimana waktu, apakah waktunya pengunggahan aksi nyatanya kapan dimulai. Klik Start Assignment, lalu kerjakan untuk mulai pengunggahan. Jadi semua ini ada format-format yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu bisa membaca instruksi apa yang diminta. Jadi tugas itu sesuai dengan instruksi yang diminta. Salam Bapak Ibu sedikit terganggu ada. Nah, jadi klik assignment itu tugasnya. Jadi Bapak Ibu tugasnya itu yang diberikan silakan nanti Bapak Ibu melihatnya apakah sesuai dengan yang diminta. Karena nanti beberapa yang diminta itu sudah ditentukan format, sudah ditentukan bagaimana apa-apa yang Bapak Ibu lampirkan dan sebagainya. Oke, berikutnya Bu Risma tadi. Nah, di sini sama dengan sini choose file, lalu masukkan pilih file yang Bapak Ibu ya yang akan dikumpulkan. Kalau masih ada, masih bisa lagi add another file. Lalu submit, di submit. Ini pasti sudah tahu. Nah, ini kayaknya yang anu ya. Kalau ada sesuatu yang tidak, yang Bapak Ibu masih perlu untuk informasi lebih lanjut, silahkan nanti menghubungi pusat informasi atau pusat-pusat bantuan. Dan ini nanti akan dibantu dalam beberapa hal yang Bapak Ibu tanyakan atau ada masalah pada akun LMS Bapak Ibu semuanya. Nanti kita coba pada saat kita pertemuan luring, itu kita bisa coba untuk melihat
semua LMS yang ada. Karena di sini kita ketemu langsung, sudah bisa kita praktikkan sama-sama. Saya kira itu Ibu Risma untuk unggahan file ini. Eh, Setelah sesi ini yang terakhir, jadi jika jika ada butuh bantuan, ini ada pusatnya, nanti silakan Bapak Ibu menghubungi screen ini. Jadi hubungi pusatnya, screenshot tampilan kendalanya dan sebagainya. Itu nanti akan ada. Saya kira untuk materi LMS sudah selesai. Sekarang mungkin nanti Ibu Risma, kita sama-sama membantu teman-teman kita dalam diskusi dan tanya jawab tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Silakan, terima kasih Ibu Risma. Terima kasih Bu Asna penyampaiannya di sela-sela kesibukan ya. Oke, baik. Sorry, Ya, ya gitulah memang yang masalah. terjadi seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Silahkan ya. Di sini setelah sesi ini eh, Bapak Ibu kan akan melakukan sesi asinkron ya secara daring. Ini Bapak Ibu silahkan eh, boleh Bapak Ibu apa ya mungkin mencoba ya Bu Basna ya. Silakan Bapak Ibu buka LMS-nya masing-masing. Setelah Bapak Ibu membuka LMS-nya, kita nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang Bapak Ibu akan sampaikan kepada kami sehingga nanti kita bisa kalau itu memang menjadi kendala kita bisa cari jalan keluarnya. Oke ya Bapak Ibu. Ada yang belum punya tampilan di LMS-nya terkait dengan pelatihan yang akan kita lakukan? Adakah di antara Bapak Ibu yang eh, punya punya tampilan di LMS, tetapi Bapak Ya, Ibu, atau maaf, tampilannya belum ada gitu. Adakah? Atau semua udah punya ya? Pak Sabudin sudah ada, Pak? Alhamdulillah sudah ada, Bu. Sudah Jadi buka LMS, Pak? sudah, Pak. Sudah, Bu. Sudah sementara ini. Sementara ini ya? kalau guru gerak gitu, Bu Risma, aman, tentram yang beginian ini. Iya, karena teman-teman udah terbiasa dengan LMS ya. Baik. Nah ini siapa yang punya nih? Budiana ya? Ini yang buka siapa nih? Budiana ya? Siap, Bu. Ya. Ada kendala Budiana? Tidak ada sampai saat ini belum ada, Bu. Lagi sudah mau menjawab. Oke, Membaca mantap. dulu, Bu. Ya, Ya. ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada hal-hal gitu yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada kami, boleh disampaikan ya. Misalnya terkait dengan teknis ya, karena dari tadi kan di awal kita berbicara terkait dengan Ya, orientasi kegiatan kita, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan Bapak izin. Ibu. Izin, Bu, bertanya. Ya, silakan Pak Kaimudin. Oh ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi alhamdulillah ini persoalan untuk LMS-nya kalau di saya secara pribadi ini sudah alhamdulillah tidak ada kendala sampai saat ini ya. Ini sudah Ya, masuk dalam apa item diskusi ini untuk jawab diskusi dengan jam. Yang ingin saya pertegas di sini untuk kegiatan selanjutnya di tanggal 4. Saya ini kebetulan dari Sulawesi Barat. Jadi ingin memperjelas ini Bu itu pembukaannya jam berapa untuk mengatur pemberangkatan nanti pada kegiatan luring di KPTK gua. Sekedar sampai sini kita. baik. Untuk teknis, boleh panitia menjawab? Kita jam berapa pembukaannya, teman-teman? Bu Suri atau Bu Mbak Gina? Ya, soalnya kalau untuk teknis seperti itu, Pak, teman-teman panitia yang lebih tahu. Biasanya sih, Pak, kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kita biasanya mulai pembukaan jam di siang ya, dan itu sudah harus langsung masuk. Ya, halo. Siang jam berapa, Bu? Sekitar jam 2 barangkali, Pak. Jam 2. Tapi tunggu dulu, tanya dulu panitianya, lebih jelas lagi.
Ini untuk mengatur pemberangkatan sih sebetulnya secara teknis. Nah, kalau Ya, bisa saya dari Pulau Limandar itu kan bisa ngatur mungkin pagi-pagi baru berangkat dari sini kan dapat cocok. tidak bermalam di Makassar. Saya khawatirnya kalau pagi ya mungkin. Nah itu juga kalau misalnya pagi berarti apakah peserta sudah bisa diterima di Oke, baik. APTK itu di malam Senin ya? Kalau berangkatnya dari sini. Nanti, ya. Iya. Ibu Rusna nanti yang jawab. Ya. Ya. Informasi dari panitia Pak, check-in itu pagi, mulai pagi. Kegiatannya itu kita akan mulai siang ya. Karena kan setelah itu kalau kita berdasarkan struktur program itu sudah ada kegiatan di hari itu juga. Jadi kita tidak kan biasanya kalau ada kegiatan hari pertama itu kedatangan, kemudian besoknya baru ada kegiatannya gitu ya. Cuman karena kan ini memang kegiatannya kita padat ya Pak. Ya. Dengan pola 40 JP benar-benar padat kegiatan kita sehingga itu diupayakan itu dimulai siang. Tapi kata panitia kalau ada perubahan nanti diinfokan ke Bapak di grup. Oh iya, makasih banyak Bu. Itu Ini kan sementara. sebetulnya Jadi hubungannya kita boleh dengan check-in-nya ya, ini hubungannya dengan ini Bu. keberangkatan. Kan ya kita khawatir kalau cepat situ belum diterima di tempat gitu. Kalau Nah, penerimaan itu yang penting Bapak melapor ke panitia, silahkan bisa Pak. Nanti dilapor saja ke panitia. Kalau misalnya mau datang di hari Jumat dengan alasan transportasi ya, kalau hari Senin mungkin telat, boleh datang terlalu di hari cepat juga Jumat, itu. di hari Ahad, di hari Ahad. Maaf. Saya, Ahad. kalau saya kan kebetulan dekat di sebenarnya enggak terlalu jauh lah Pulau Wali Mandar. Mungkin tadinya itu kalau berangkat subuh dari sini kalau enggak terlalu pagi pembukaan kan masih dengan asumsi mudah-mudahan tidak ada halangan di jalan ya akan bisa Iya, dapat gitu. iya Pak. Dekat Pak. Saya Bisa. barusan dari Majene Pak. Siap. Iya, iya, iya. Terkait dengan LMS untuk item 0405 diskusi kebijakan kemudian siklus peningkatan layanan ini deadline kerjanya sampai ini hari atau sampai besok bisa dikerjain? Di situ ada Dutaim Pak. Bapak ada di Dutaim kan? Coba kita lihat dulu. Coba Bukan ya, itu dulu. buka dulu ya. Bapak boleh tampilkan LMS-nya? Karena LMS Bapak dan LMS saya berbeda. Begitu ya. Ini dutnya. Bisa tampil? Ditampilkan aja Pak LMS-nya. Oke, sambil menunggu Pak Kaimudin menampilkan LMS-nya ya Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin Bapak Ibu sampaikan, silahkan. Nanti Bapak Ibu kita rileks ya, ya Pak. Ya, ini kebetulan kan saya pakai HP untuk Zoom-nya, terus saya buka laptop dengan LMS-nya di laptop saya kerja. Untuk Zoom-nya ini saya pakai HP, Bu. Jadi Oh gitu. maksudnya tadi saya mau tampilkan lewat Belum, enggak bisa ya. Ada teman-teman yang bisa buka LMS-nya ditampilkan, kemudian kita lihat bersama. Budi tadi, Budi. Ya, Budiana. Budiana mana Budiana? Bu Esni ada masalah Bu Esni? Tidak, Bu. Tidak. Aman. Bu Esni ini SMK mana Bu? Ini siapa yang share ini? Bukan Negeri 1 Tagulandang Utara. Di mana Di itu mana Bu? Kang Bianda? Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Kami di pulau, Bu. Wih, apa itu Sangihe ya? Bukan. Bukan lain, tapi itu satu Nusa Utara, pulau-pulau, tapi di kabupaten lain lagi. Oh, lain lagi. Ya. Oke. Nah, yang mana Pak? Ini. Mari kita diskusikan apa implikasi beberapa kebijakan ini untuk peran Anda sebagai kepala sekolah. Oh, di sini sepertinya tidak ada dutaimnya ya.
Coba scroll ke atas, Budi. Tolong coba di ke atas lagi, Bu. Mungkin kalau tiada due time-nya itu berarti tidak dinilai barangkali ya. Iya, tapi kita diharapkan Harus tetap diharapkan mengerjakannya. Ya. iya. Biasanya kalau tidak ada due time-nya, Pak, itu bebas ya, tidak ada penilaian. Tetapi biasanya apa ya, itu Kita tadi yang perlu kita perhatikan, yang menjadi prasyarat. Misalnya kita tidak boleh terbuka kalau dia tidak komplit. Ya, kita tidak bisa berpindah ke modul berikutnya kalau dia aktivitas yang kita lakukan itu ya. ya, jadi harus centang-centang. Jadi ya ini terbiasa lah ya. Ya. Guru-guru penggerak kita terbiasa, Bu Wasna ini berburu Ya. centang. Pejuang centang, ya centang, pejuang Centang, 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 ya, centang. centang. Pejuang centang ya. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan saja kalau sepanjang itu ada due time-nya karena itu betul-betul mempengaruhi penilaian ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf karena kegiatan kita ini ada penilaian, ada lulus dan tidak lulus. Tolong kita saling ini ya, kita saling memahami, memperlancar juga tugas-tugas kami dalam melakukan penilaian. Bapak Ibu juga lancar dalam melaksanakan mengerjakan tugas-tugas ya. Jadi penilaiannya itu 80 ya Bu Asna ya. Ya. Jumlah nilai Nanti totalnya keadilan itu semuanya. ya di rata-rata 80, nilai totalnya 80 sehingga kurang dari itu mungkin itu jadi apa ya? Akan diberikan pelatihan berikutnya lagi, mengulang Ya, pelatihan. nanti intervensi seperti apa nanti akan Intervensi diberikan seperti kepada apa Bapak itu? Ibu atau seperti apa kebijakan berikutnya itu kami belum Tidak tahu bisa itu ya, belum ya bisa kita prediksi. belum tahu juga ya, kita belum disampaikan kemarin. Hanya saja kami berharap semua Bapak Ibu mengikuti semua rangkaian kegiatan ini dengan baik. Itu saja yang harapan kita dan tetap kita melakukannya ini dengan enjoy, jangan tegang. Kita harus melakukannya dengan rileks. Bersenang-senang. Nah, kita datang ke sini, Bapak Ibu daring, luring, kita bersenang-senang. Ya, kenapa? Karena banyak hal yang harus kita jaga. Utamanya kondisi fisik kita, psikis juga harus kita jaga. Kalau kita stres, ya gampang masuk penyakit, Pak. Jadi sama dengan kami beraktivitas juga ini, kami di balai ini sudah luar biasa ini. Jadi akhirnya apa triknya? Triknya itu kita buat hati kita bahagia. Kuncinya itu Pak ya, kita membuat hati kita bahagia. Kalau tidak bahagia, aduh, semua berat dilakukan. Oh, Tapi kalau ya. kita bahagia, oke. Mungkin untuk menunggu teman-teman ya. Tadi Budi udah menampilkan. Kalau ada teman-teman ingin bertanya boleh. Mungkin kita sepakat ya. Pak Hakim yang mau tanya, resen Pak Hakim. Mana Pak Hakim? Oh Pak iya, Hakim, silakan Pak Hakim. SMK silakan Pak Bapak Hakim. Lopo, silakan. Iya Bu, makasih. Eh, Ye. saya cuma mau bertanya saja, bisakah itu penilaian jangan ada lagi tidak lulus Bu? Lulus semua, karena kan siswa juga Nah, sekarang Bu, tidak ada lagi asesmen yang bilang tinggal kelas atau remedial atau apa. Jadi supaya kami ya, juga tidak ada beban, harus bahagia dulu kan, jangan Iya, sampai. harus bahagia Pak. Makanya tadi saya itu Bu, di chat saya itu bahwa di samping kita mau menjadi motivator atau bagaimana siswa ya, itu harus. eh, merdeka, sebenarnya ya harus merdeka itu adalah gurunya dulu. Jangan Iya, sampai siswa merdeka, kita yang tidak merdeka, wah terjadi terus Ki. iya, betul. Makasih. Iya, ya. Oke, baik Pak Hakim, terima kasih. Jadi ini kami dapat pesanan dari pusat juga ya kemarin Wasna ya, menyampaikan kepada teman-teman biar kita prepare menyiapkan diri untuk kegiatan ini. Karena kan begini Pak, beberapa pengalaman-pengalaman yang telah kami lakukan, biasanya kan itu kan namanya kita ini kan ada aktivitas yang lain ya, ada aktivitas yang lain sehingga kadang-kadang kegiatan-kegiatan kita itu kan mendua, mentiga, kadang-kadang 4 gitu kan. Nah, tolong Bapak Ibu meskipun itu ada kegiatan yang lain tetapi tetap juga kita berusaha meskipun tidak bisa 100% ya, tetapi harapannya segala aktivitas yang Bapak Ibu lakukan ini kan terdokumentasi. Sehingga ya mohonlah artinya kalau ada kegiatan yang lain paling tidak Bapak itu masuk dalam Zoom ini kemudian bagaimana cara mengikuti silahkan ya. Seperti itu. Jadi betul Pak sepakat bahwa kalau kita tidak bahagia itu sulit ya. Jadi kami menyampaikan tadi itu karena memang juga ada di pedomannya, di panduannya yang mengatakan seperti itu.
penilaian. Kami juga dibekali seperti itu kemarin, sehingga ini perlu kami sampaikan ke peserta. Takutnya nanti kenapa ada lulus dan tidak lulus gitu kan? Loh, kenapa batasannya itu apa range nilainya harus 80 seperti itu. Jadi memang kami diminta untuk menyampaikan lebih awal kepada teman-teman biar kita menyiapkan diri. Tetapi jangan itu menjadi beban, Pak. Jangan menjadi beban. Olehnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu, nanti ada beberapa gerakan-gerakan, ayo kita mungkin Bu Asna boleh sepakati dengan teman-teman ya. Misalnya, kalau saya mengatakan tepuk satu, ya kan? Misalnya, ini sudah terbiasa dengan teman-teman penggerak kan, biar nanti pada saat luring kita udah langsung action ya. Biarkan nanti kita bisa happy Pak. Kalau ada ndak yang punya misalnya, karena katanya tadi merdeka, ada yang punya enggak? Misalnya ada berapa tepukan yang unik yang Bapak Ibu punya? Izin. Sebelum masuk di tepuk-tepuk itu, saya sebetulnya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hakim tadi. Ya. Ini kan ya konsep utamanya itu adalah betul. Saya sepakat itu Bu, membahagiakan. Namun demikian, memang mungkin juga ini adalah bagian dari ya teknis dari panitia ya, supaya ada kata lulus tidak lulus seperti itu untuk bagaimana peserta ini bisa serius di dalam mengikuti. Tapi saya yakin Bu, ini semua teman-teman ini dalam rangka kita peningkatan kapasitas sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran itu, insya Allah akan mengikuti semua kegiatan dengan baik. Namun demikian Bu, ini saya baru dapat surat izin melaporkan di awal. Di tanggal 5 itu kalau tidak ada perubahan, saya ada pemeriksaan dari inspektorat Bu. Dan itu kan penggunaan anggaran di tahap 1 Juli sampai Oktober. Nah, terkait dengan hal-hal seperti itu Bu yang tidak bisa kita hindari, tentu saya akan mengikuti kegiatan tanggal 4. Namun demikian saya menyampaikan di awal, ini kan tidak bisa saya hindari Bu, ini dari inspektorat harus hadir penanggung jawab untuk ada pemeriksaan di Pulau Mandar. Dan tentu saya harus mengikuti itu, baru balik lagi ke Makassar. Itu ya bagaimana dengan hal-hal yang seperti itu Bu. Tentu ya mau dikatakan lulus tidak lulus, tetap saya akan mengikuti kegiatan ini. Dan mengikuti juga kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan Bu, kayak pemeriksaan dari inspektorat dan sebagainya, karena kebetulan bersamaan dengan jadwal. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang seperti itu Bu? Mohon pencerahannya Bu. Terima kasih. Baik. Ada yang mau disampaikan Bu Asna? Ya, kalau yang masalah tugas sebenarnya kami sudah mencobanya Pak. Dalam 1 minggu ini itu pekerjaan kita sehari-hari. Jadi saya rasa tidak ada yang sulit untuk kita kerjakan. Tinggal bagaimana manage waktu. Lalu kan banyaklah teman-teman di sekolah bisa membantu kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Itu yang pertama. Jadi tidak ada yang susah karena pekerjaan kita sebenarnya tinggal kita mengulang. Kita tinggal mengulang, mencocokkan dengan aturan yang ada, yang bagaimana seharusnya menjadi sekolah yang diceritakan. Kalau yang persoalan kedua ini saya tidak bisa putuskan bagaimana, karena kan ini ada mungkin nanti akan kita komunikasikan lagi yang berusaha ya. Kita akan komunikasikan dulu lagi karena memang pemeriksaan inspektorat juga memang sangat penting untuk dihadiri. Nanti kita akan diskusikan kembali lagi ya Bu Risna ya. Nanti Iya. bagaimana caranya. Iya. Karena kita Iya, pada Pak. dasarnya selalu mau semuanya jalan Ya. dengan mulus. Ya. Ya, saya dengan teman-teman di sini, fasilitator, panitia pasti selalu menginginkan itu semua mulus ya, tidak ada masalah-masalah di lapangan. Kalaupun misalnya ada hal-hal, kita akan komunikasikan selanjutnya, karena BPPM PPKPTK ini hanya penyelenggara Bapak Ibu, penyelenggara pelaksanaan gitu ya, tetapi yang punya kegiatan, yang punya gawe kegiatan ini langsung dari pusat ya, KSPS ya, KSPS Direktorat. Kenapa harus di balai? Selain BBGP kan BPPMPV ya, Balai Vokasi juga ya, karena kan kita SMK gitu. Kemarin kalau teman-teman yang di BBGP itu tidak melibatkan widya suara Bapak Ibu, mereka guru, mereka dari kepala sekolah, unsur kepala sekolah. Kenapa ada di BPPMPV itu ada widya suara selain dari kepala sekolah? Karena kita banyak hal yang khas ya, yang membedakan kita dengan satuan pendidikan tinggi, pendidikan yang lainnya gitu, seperti itu. Sehingga misalnya kita ada PJBL, ada karakteristik di mata pelajaran kita gitu kan.
kemudian ada TEPA kita, ada kewirausahaan, ada unit produksi, dan ada UKK, dan semua itu adalah khasnya SMK, sehingga kita makanya berkolaborasi dengan kepala SMK untuk mendampingi Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kalau terkait dengan hal seperti itu, Pak, Bapak Ibu silahkan dimaksimalkan saja. Kalaupun ada hal-hal nanti akan kami sampaikan kemudian ke panitia, karena kebetulan juga kegiatan ini itu di pihak ketigakan juga ya oleh direktorat, sehingga memang benar-benar ini detil, Pak. Kalau persoalan waktu itu kami kemarin juga jam 7.30 ya udah 7.30 seperti itu. Jadi terkait dengan hal Sampai seperti itu jam saya belum bisa mengatakan tidak boleh dan boleh ya. Nanti kami komunikasikan kembali dengan panitia di balai dan akan kami sampaikan ke panitia pusat. Gitu. Jadi kami akan selalu melakukan koordinasi. Harapannya kalaupun Bapak ada kegiatan itu jangan sampai ada ketinggalan. Harapannya ya. itu intinya, situ Ya, intinya. itu intinya, itu Disampaikan. intinya. Sama tadi Intinya. misalnya, Bu, ada kepala sekolah izin seperti ini, saya menyarankan ke panitia, bilang dong sama pesertanya tetap masuk di Zoom gitu kan, karena kan ini terbaca ya, ini ini semua sih kalau kita di Zoom meeting ini ataupun pada saat misalnya luring ya Bapak Ibu. Oke, nah itu mungkin harapan kita semua sehingga berjalan lancar. Tapi yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan karena dengan rutinitas yang banyak di sekolah, kemudian kita juga akan fokus. Karena setelah ini nanti juga kan ada aksi nyata ya, aksi nyata yang Bapak Ibu akan kerjakan di sekolah seperti itu, Pak. Ada lagi Dan mungkin? ya, teman-teman kepala sekolah itu jangan menganggap kami fasilitator, anggap kami sebagai teman Ya, untuk berbagi. Jadi jangan sungkan untuk menelpon kalau ada sesuatu yang ada kendala dan sebagainya yang tidak dipahami, boleh telepon langsung ke kami akan carikan jalan keluar bersama. ya, Kita cari. silahkan. Karena kami Ya, juga paham dengan rutinitas yang Bapak Ibu ya, lakukan, betul. apalagi ini akhir tahun. Betul yang Bapak tadi katakan ya, itu tidak bisa tergantikan gitu, karena sebagai KPA ya apa istilahnya PPK ya, KPA Iya, Bapak. pengguna Ya, anggaran betul. KPPA. Ya, iya. Jadi kita yang kuasa pengguna anggarannya kan, jadi yang bertanggung jawab di anggaran kan Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi ya sesuatu yang tidak bisa tinggalkan silahkan nanti disampaikan ke kami. Kalau misalnya ada misalnya semacam persuratan dan seterusnya kita coba komunikasikan. Oke ya, silahkan ada yang lain lagi. Kalau ada yang lain boleh disampaikan. Kalau terkait dengan LMS tidak ada masalah ya, Ibu Nurjana tidak ada masalah ya. Jago-jago semua LMS ini. Jagoannya LMS semua Pak ini. Sem, Pak Sem, kita ketemu lagi Pak Sem. Bukan Pak Sem kemarin peserta pelatihan ya? Bukan ya? Pak Herwil ada ya? Siap betul Bu. Iya, sepertinya saya ingat wajahnya. Iya. Dari SMK SMK apa nih Pak berapa lagi Sem? Pak Sem? Pariwisata Manado. Dari Manado, Bu. Dari Iya. Manado. Pariwisata Manado. Manado. Sama-sama sekolah saya pariwisata. Iya, sama-sama pariwisata. Manado banyak pariwisata, Bu. Iya, SMK betul. 1 ya, SMK 1, SMK 3 ya. Iya. Banyak pariwisata di Manado. Nah, berarti Pak sekampung Herwil, Ibu Esni ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin kita tanyakan, waktu kita di sampai 14.30, Bapak Ibu masih ada 20 menit untuk kita berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan boleh ya. Izin Ibu, kalau kalau saya ini baru belajar ngisi di LMS Ibu. Ibu Canda, ya Ibu Canda Tabe, silakan Ki. Iya. Nah, Iya. Karena saya GP-nya dari DASUS Ibu. apa tuh DASUS? Pendidikan khusus, Daerah khusus Ibu. daerah khusus. Oh, Ya. Iya. Daerah khusus ya, di mana itu Ibu? Di Papua. Kaimana Ibu? Kabupaten Kaimana, Oh, Papua Barat. Kaimana, Papua Barat. Oh Iya. iya. SMK berapa Bu? SMK 1 Bu. Oh SMK 1. Yang ada bidang pengolahannya Iya. SMK 2 ya? SMK 1 Bu yang pengolahan. Oh iya SMK 1. Ibu Iya. siapa Ibu yang pengolahan? Coba Ibu guru yang pengolahan. Ibu Feni Bu yang Ibu pernah ikut Feni. kegiatan Iya. iya Ibu Upskilling itu Bu Feni Bu. Ibu Feni. Ibu baru di sana udah berapa lama Bu? Kalau saya sejak 2014 Bu di situ, tapi baru jadi kepala sekolah. Kepala sekolah kapan?
2022, Bu. Desember, akhir 2022. Iya. Dulu laki-laki kan Bu ya? Iya, Bu, betul. Pak Rianto Lolinggi dulu, Iya. orang Toraja. Kan dulu beberapa kayaknya masih siswanya Ibu itu ke PKL di KPTK. Kalau Ya. yang PKL di situ dari SMK 2, Ibu. Pak Ya. Girmanto, siswanya Pak Ya. Girmanto, Bu. SMK 2 ya. Iya. Iya, Bu. Ada kendala Bu? Apa kira-kira kendalanya ini? Kalau di dalam Sementara jaringan ya? belum ada, Bu. Ya kalau di sini jaringan, Bu, yang sering ya Paling hilang-hilang. Jadi ke Iya. Makassarnya tanggal berapa Bu? Besok? Insya Allah hari Minggu, Bu. Hari Minggu. Boleh kalau Iya. ada yang datang hari Minggu dilapor aja sama panitia. Nanti kita siapkan untuk Eh, ruangannya, ya penginapannya. Nggak apa-apa, Bu. Insya Allah nanti Senin pagi, Bu, baru saya masuk. Saya di rumah Kak Adek dulu. Oh, sepertinya orang Sulawesi. Kebetulan saya hanya tugasnya di Papua saja, Bu. Aslinya Bugis. Makanya kelihatan. Iya. Pulang kampung. Iya, Bu. Insya Kelihatan Allah. sekampungnya Pak Kaimudin ini. Atau Iya. sekampungnya Pak Sabudin. Saya orang Sinjai, Bu. Oh, orang Sinjai, jauh merantau ke. Iya. Bukan Pak Sabudin, Di. Kita Takalar, Di. Saya Takalar, Bu. Asli Takalar. Takalar saya, Bu. Di Galesong itu Bawah. SMK 1? Iya, SMK Galesong ya? 1. SMK 1. Yang di Galesong ya? Iya, Bu. Bukan. Iya. Di Galesong Kota. Galesong Kah? Ya, di Galesong SMK 1. Iya, Galesong Kota. Galesong Kota. Oh, Galesong Kota. SMK 4 yang dia yang lewat Tanjung. Ah, iya, Bu. Iya. Ini juga bisa lewat Tanjung. Iya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu ada. Pokoknya kalau ada sesuatu dikomunikasikan aja. Jadi komunikasikan saja kalau ada sesuatu ya. Kami juga kan sambil menyambi-menyambi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain juga Bapak Ibu ya. Oke. Kalau tidak, mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi Bu Asa terkait lihat cek Henry cek aja due time-nya kapan waktu terakhirnya, kemudian komplit tidak komplitnya aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan untuk the next activity lagi dengan lembar-lembar yang lain lagi sehingga Bapak Ibu bisa oh iya saya harus lanjut ya seperti itu. Ya, yang saya hanya pesankan HP-nya Bapak Ibu jangan simpan di mana-mana supaya kalau kami bisa ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan itu kami komunikasikan cepat responnya. Lalu yang kedua mungkin panitia juga akan memberitahukan bahwa akan membawa rapor pendidikan, mungkin nanti juga akan diberitahu oleh panitia tentang apa-apa yang seharusnya Bapak Ibu bawa karena ini juga terkait dengan jadi maunya kami sih aksi nyata itu betul-betul dilaksanakan dan memang benar-benar dilakukan supaya kita bisa melihat hasilnya yang lebih baik lagi. Ya, betul. Karena ini nanti akan terkait dengan rapor pendidikan, Bapak Ibu mohon lebih awal kami menyampaikan bahwa di filenya dalam bentuk file atau mungkin Bapak Ibu punya akses untuk membuka sendiri nantinya, Bapak Ibu silakan nanti rapor pendidikan. Itu disiapkan. Hal-hal yang lain terkait dengan teknis itu silakan dikomunikasikan dengan panitia. Masih ada waktu kita, silakan masih ada yang ingin dikomunikasikan mungkin terkait dengan pelaksanaan kegiatan ya pada saat luring. Jadi nanti itu Bapak Ibu kita benar-benar padat. Kalau misalnya waktunya itu kita gunakan 15 menit, 20 menit itu benar-benar 15 menit, 20 menit ya. Kita upayakan untuk tidak molor sehingga output dari setiap kegiatan itu tercapai. Nanti Bapak Ibu lebih rileks saja karena aktivitasnya itu lebih banyak kita sambil kita bergerak ya, sambil kita tidak monoton kita mendengarkan paparan tidak seperti itu. Sangat menyenangkan, Ya. menyenangkan. Sudah bisa kita coba untuk tepukan-tepukan. Ada yang dari teman-teman Untuk guru penggerak ice yang break boleh? Iya, kita ice break ya. Ada sumbangan ice break. Ya, silakan teman-teman ini. Wah, jago-jago ini yang guru-guru penggerak yang jago-jago sampai ini. sekolah. Luar biasa ini memimpin ice breaking teman-teman.
Bu Maya boleh, Bu Maya? Ada ice break-nya Bu Maya yang mau ditampilkan atau disampaikan kepada kita semua? Minta maaf Bu, soalnya ini jaringan datang dan pergi dari tadi Oh, saya keluar. datang dan pergi. Soalnya di Oke. pulau. Mungkin nanti kita banyak ketepukan ya. Misalnya kalau tepuk 1, apa tuh tepuk 1 kalau Bapak Ibu di grup penggerak Yes. kemarin? Yes ya. Yes. Tepuk 1. Ya, pokoknya kita tepukan. Rock ya. Kalau tepuk 2 itu oke ya. Oke. Ya, kita oke. Kita sepakat ya. Jadi nanti sehingga di kelas nanti kita sudah terbiasa dengan itu. Saya juga kadang-kadang lupa. Tepuk 2. Ya. Ya. Oke. Ya, itu Tepuk oke ya. 3. Nah, tepuk 3 apa? Semangat. Ya, semangat. Tapi karena kita ketemunya Orang di sini. Makassar Bu Wasna, berarti kita ganti tepuk semangat dengan Ewako. ya. Jadi kalau di Makassar itu Bapak Ibu semangat itu ewako ya. Nah, tepuk semangat ini tepuk 3. Kalau saya mengatakan tepuk 3, Bapak Ibu tepuk 3 kali kemudian mengucapkan ewako. Mungkin yang lain menyesuaikan karena kita menyesuaikan dengan karakteristik di mana kita berada ya. Kemudian itu tepuk 4, kalau saya mengatakan tepuk 4, Bapak Ibu menepuk tangan 4 kali, kemudian menyebutkan konsentrasi. Ya, sebentar kita coba. Kemudian kalau saya mengatakan tepuk 5, Bapak Ibu langsung tepuk 5 kali tepuk. Kemudian Bapak Ibu mengatakan siap belajar. Oke ya, dan banyak tepukan-tepukan yang lain. Kalau kita mengatakan tepuk lingkaran, ya nanti kita menepuknya melingkar seperti ini ya. Kan Bapak tadi mau bersenang-senang kan? Kita akan bersenang-senang. Bersenang-senang. Jadi kita aja bersenang-senang Pak. Oke, ayo kita praktek. Boleh Bapak Ibu yang belum open kamera, kalau tidak ada aktivitas yang lain, boleh open kamera. Kita mulai ya. Ayo Bu Wasna yang pimpin ini. Boleh. Ayo. Ayo, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 1. Iya, tepuk 1 ya. Ya, benar. Tepuk 1. Ya, benar ya. Yes. Tepuk 1. Praktek. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Semangat mau dulu. Nanti kita rubah-rubah. Ya, coba semangat dulu. Nanti terbiasa ya. Semangat. Tepuk. Ya, semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Nah, ya, tepuk 5. Siap belajar. Ya. Oke ya. Nanti kita ulang ya. Coba kita ulang lagi ya, Bu. Kembali kita kembali mudah. Ya. Kita ulang lagi. Ulang lagi sekali Bu Wasna. Saya. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Ya, tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke ya, luar biasa. Nanti akan kita selalu lakukan di aktivitas-aktivitas kita. Bagaimana Bapak Ibu setelah beraktivitas mungkin udah tidak ke situ lagi perhatiannya, kita fokuskan kembali perhatian Bapak Ibu dengan kita akan bermain dengan tepukan-tepukan nantinya, sehingga nanti begitu selesai kegiatan beribuan tepukan yang Bapak Ibu sudah lakukan, yang Bapak Ibu sudah hasilkan di kegiatan kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan apa sih Bapak Ibu yang paling selama Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak itu apa yang paling sulit Bapak Ibu temukan? Ayo Bapak Ibu. Apa yang paling sulit? Yang paling berat dikerjakan. Silakan Pak. Pak Saripudin boleh. Mengatur waktu Pak. Waktu yang paling sulit ya. Mengatur waktu ya. Mengatur waktu ya Pak Saripudin. Betul, mengatur waktu. Kepala sekolah itu di situ. Pengaturan waktu yang kita memang harus maksimal. Waktu ya. Manajemen waktu. Iya. Nah, berhasil sudah sampai di posisi ini, ada tidak trik yang Bapak lakukan? Ya, kira-kira pengalamannya Bapak itu kemarin dengan
giatnya Bapak dengan semangatnya Bapak itu berhasil, ada enggak trik yang Bapak lakukan? Boleh ada Kolaborasi, yang mau berbagi, silahkan. triknya kolaborasi. Kolaborasi, ya kolaborasi ya. Iya, memberdayakan Pak ya. Kita memberdayakan semua. Ya itu Pak, kolaborasi benar. Jadi kita Kolaborasi. memberdayakan semua. Jadi pemimpin itu bisa memberdayakan bawahannya, bisa memberdayakan teman-teman ya. Oke, terima kasih. Kalau Pak Sem, ada pengalaman Pak Sem? Silakan Pak Sem, ada pengalaman tidak kemarin? Iya Bu, ada. Silahkan. Memang kalau waktu guru penggerak, pengalaman yang sangat sulit ya. Dalam waktu, saya sampai bisa dalam satu waktu itu 4 kegiatan bersamaan. 4 kegiatan. Jadi ada kegiatan yang harus hadir secara langsung, 2 kegiatan. Jadi membagi waktu dan kolaborasi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, sehingga dapat mengikuti semuanya, dapat diikuti. Baik. Ya, kira-kira kalau kita lakukan bersamaan begitu maksimal enggak itu Pak semuanya? Ya, Maksimal enggak itu semuanya kalau kita mengikuti secara bersama-sama 2 atau 3 kegiatan seperti itu? nggak bisa. Memang Bu, kalau bicara maksimal tidak maksimal, tetapi setelah kegiatan itu saya harus cari tahu. Kalau saya ketinggalan di kegiatan A, apa yang dibicarakan di kegiatan A? Di kegiatan B, apa saja yang dibicarakan, sehingga sekalipun saya di pertemuan itu tidak maksimal, tetapi saya tidak ketinggalan untuk apa yang dibicarakan di saat kegiatan itu. Baik, itu strategi Pak ya yang kita lakukan. Jadi kita tidak ketinggalan, kita mencari informasi ya, mencari informasi setelah kita beraktivitas. Jadi apalagi kalau seperti mungkin daring ada rekamannya ya, ada rekamannya. Atau mungkin dapatkan informasi dari teman-teman yang lain. Ada lagi yang mungkin triknya Pak? Itu dulu Bu. Ya. Jadi ini menarik, luar biasa. Memanage waktu itu memang menjadi penting untuk kita sebagai pemimpin, untuk Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu sebagai agen-agen perubahan di sekolah, Bapak Ibu sebagai role model untuk teman-teman. Memanage waktu itu memang hal yang dikatakan mudah juga tidak ya, dikatakan sulit juga kita bisa lakukan gitu, seperti itu. Jadi memang salah satu triknya bisa yang disampaikan tadi pada Pak Sem, bahwa bagaimana kita mendapatkan, mencari informasi lagi setelah kita beraktivitas ya, seperti itu. Kalau misalnya ya Pak, seperti yang akan kita lakukan ini, gitu kan? Kira-kira Bapak harus luring nih, dan membutuhkan perhatian penuh, ya, perhatian penuh. Contoh nih kemarin kami. Ya namanya kami itu kan ada kegiatan ya Pak, bukan hanya kegiatan itu saja ya. Itu sampai kita tidak boleh melakukan aktivitas apapun gitu. Laptop ditutup, sekarang HP silent, laptop ditutup, itu kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Jadi memang skenario sudah dirancang seperti itu sehingga semua tidak ada buka laptop. Padahal deadline ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. 5 menit lagi. Nah, itu kira-kira seperti apa itu? Kalau itu seperti terjadi. Ya, silakan Pak. Ya, izin Bu. Kalau seperti itu biasanya kan semua menuntut kehadiran penuh. Biasanya saya koordinasi dulu dengan panitia untuk kegiatan dan menyampaikan bagaimana posisi sekarang saya dalam keadaan yang bersamaan. Dan selain itu saya buat skala prioritas kegiatan. Mana yang memang tidak bisa saya tinggalkan sama sekali, dan mana yang bisa saya wakili. Ada bisa wakilkan kepada orang lain, dan itu yang saya bilang, saya harus menghubungi dengan panitia seperti apa, apakah ada jalan lain sehingga saya bisa terbantu. Oke, berarti komunikasi ya, komunikasi ya. Panitia juga mana tahu apa aktivitas kita Pak ya kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Oke, ada yang lain lagi? Mungkin ada hal-hal yang dilakukan kemarin
Nah, ini nih, menghadapi hal-hal di luar, itu kan Pak, kan ini masih ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa, loh ini instan, ya kan? Bapak Ibu ini instan. Kita latih jadi guru penggerak, kemudian tiba-tiba harus jadi kepala sekolah. Itu gimana Pak? Menghadapi hal-hal seperti itu, tantangan-tantangan seperti itu. Ya memang banyak yang bicara seperti itu, Bu. Contoh waktu diklat kemarin kan banyak teman-teman kepala sekolah katakan untuk guru penggerak sebenarnya belum layak dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kembali ke pribadi kita guru penggerak. Dengan bukti yang kita akan berikan itu sebagai suatu hal yang luar biasa bahwa kita bukan sesuatu yang instan yang asal jadi saja. Tapi dengan bukti yang kita tunjukkan bahwa kita sebagai produk guru penggerak bisa juga berkarya sama dengan teman-teman kepala sekolah yang produk non guru penggerak. Oke, baik ya. Kenapa tidak ya? Oke, kalau kesempatan itu ada, kenapa tidak? Oke. Nah, mungkin dengan adanya nanti dengan pelatihan yang kita ikuti, yang teman-teman ikuti terkait dengan kepemimpinan dan manajerial, ini nanti akan kompleks ya, informasi, pengetahuan, pengalaman yang Bapak Ibu akan peroleh, sehingga ini akan menjadi modal Bapak Ibu nanti untuk kita melaksanakan di lapangan. Sehingga pertanyaan, seberapa urgen sih kegiatan yang kita lakukan untuk Bapak Ibu? Boleh, itu mungkin pertanyaan menutup kegiatan kita. Boleh ada 1-2 orang yang bisa menjawab saya, seberapa urgen kegiatan yang akan kita lakukan ini, yang sementara kita lakukan untuk Bapak Ibu? Boleh. Ibu Nurjana dari Kaimana, boleh Ibu? Masih mute. Ibu suaranya belum terdengar. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk kami ikuti sebagai pemimpin satuan pendidikan, Ibu, mengingat tuntutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu semakin hari semakin meningkat ya. Sementara itu dituntut bagaimana kepala sekolah memiliki pemahaman tentang manajerial. Oke, baik. Cukup ya? Oke, Ya. Bapak Ibu, saya tidak bisa memberikan kesempatan orang kedua karena waktu kita 14.29 ya. Oke, ada yang ingin disampaikan Bu Asna? Cukup? Cukup. Untuk sementara Kita cukup ya. ketemu lagi Oke, hari Senin. Ibu, Bapak Ibu, untuk pertemuan kita secara luring di BPPMPV KPTK. Jangan lupa. Ibu Risna, Ya, ya ada sedikit yang kami ingin sampaikan kepada silakan. Bapak Ibu. Silakan. Untuk kegiatan besok itu asinkronus, yaitu diskusi bersama fasilitator dengan peserta Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu peserta dengan fasilitator menentukan jadwalnya jam berapa. Karena Besok di sini ya? saya lihat JP-nya 1 jam Ibu. Besok ya? Itu asinkron atau sinkron? Asinkronus Bu. Kalau asinkron berarti asinkron daring ya? Iya Ibu. Oh, asinkron Ada kan? daring. Mengerjakan Di sini tidak ada. Langsung tanggal 4. Saya lihat Buka Bu. di sini materinya kebijakan terkait kompetensi kepala sekolah. Oke. Itu diskusi ya? Iya, dengan Oke, baik. Kita sepakati Bapak Ibu besok kita di pukul berapa? 1 jam saja, 45 menit. Bentar malam, Bu. Hah? Enggak, Hitungannya bisa, besok. Maaf. Besok Pak hitungannya. Kalau sebentar malam jam 24, Pak. Besok boleh ya, jam berapa Pak? Maunya jam berapa? Jam 10? Wita? Besok. Jam 10 ya? Jam 1. Ibu Jam Risna. 1? Jam 1? Sepakat jam 1? Sepakat Bu jam 1. Jam 1 ya. Iya, Bapak Ibu mau bobo Ya, cantik jam 1, dulu. Bu. Kalau pagi lagi banyak kesibukan. Jam 1 ya Bapak ya. Oke. Ya, Kita jam 1. Oke. Jam 1 waktu sini. Waktu Iya, Wita. Makassar.
Halo, Sawit. Ibu Risna. Iya. Yang apa? Ada peserta bertanya tadi, yang daerah Palopo itu dia naik darat, tidak boleh naik pesawat ya. Oh, yang untuk Palopo, nah lewat pakai via darat, maksudnya begitu Iya. ya? Iya. Oh, iya. Oke. Baik. Nah, terus peserta yang ingin datang di hari Ahad, kami mempersiapkan kamar, tetapi harus menginfo terlebih dahulu ke pihak panitia. Kalau dia mau datang di hari Ahad, sehingga Oke. kita bisa mempersiapkan kamarnya. Baik. Kalau di hari Ahad itu ada konsumsi nggak Bu Suri? Ya Mau itu tidak ada pastikan. konsumsinya. Tidak ada konsumsinya Ibu, tapi Oh. kalau dia seperdua datangnya di hari Ahad, itu konsumsinya ada pagi Ibu, hari Senin. Tapi kalau cuman beberapa orang saja, berarti konsumsinya tetap dia di siang hari Ibu. Senin. Oh, di Senin itu ada siang hari gitu ya, kalau kurang dari setengah. Iya. Oke, Kan baik. kita ada 4 kelas, jadi harus konfirmasi semua ke panitia peserta-peserta yang akan datang di hari Ahad itu. Oke, baik. Ya. Izin Oke, Bu, Bu. izin bertanya. Iya. Terkait dengan itu, untuk kendaraan, saya dari Polewali Mandar, itu Iya. struk dari Pertamina ya yang dipakai ya, kalau pakai Bapak bawa kendaraan angkutan darat. sendiri. Iya, iya Ibu. Ya, Edkos pakai itu Pak. Oh begitu. Kalau Oh, ya. Bapak bawa kendaraan Bensin. sendiri struk ya, tapi kalau Bapak pakai mobil sewa, pakai kwitansi. Oh ya, siap. Oke. Kalau misalnya mobilnya tidak punya kwitansi, Bapak boleh foto DD mobil ya Bu Suri ya? Iya. Izin Bu Risna meluruskan untuk peserta bukan mobil sewa ya Bapak Ibu. Naik bus. Enggak disewa, biasakan kalau disewa satu mobil disewa kayak daerah-daerah itu disewa, itu tidak diperkenankan Ibu. Oh, enggak boleh rental gitu. Bukan rental Bu Surya. Iya, iya, betul Bu. Ya, ya. Ya, itu aturan-aturan keuangan Bapak Ibu, mohon maaf. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, Ibu, izin Ibu terkait diminta bawa baju adat Ibu. Oh iya. Ada diminta bawa baju adat ya Bu Surya? Iya. Oh, Iya, Bu. wes bawa aja. Informasinya seperti itu awalnya, tapi kami belum menanyakan kembali sama Pak Kasubag untuk upacaranya itu di hari apa. Jadi Iya. untuk kepastiannya itu insya Allah akan saya infokan ke grup WA Bapak Ibu. Secepatnya ya Bu Surya, Atau tapi batik. tidak Baik, Ibu, bawa. terima kasih. Tidak bawa baju adatnya. Banyak yang bisa disewa di sini. Jangan sampai saya diminta bawa koteka, Bu. Iya, nanti minta bawa koteka. Masya Allah. Oke. Ya Bu Suri, udah cukup? Bu. Iya. Oke ya, baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk sesi kita hari ini. Silakan silakan Bapak Ibu kalau memang ada hal-hal yang ingin Bapak sudah bisa kita masuk ke LMS-nya. Bu Risna, ada saya lihat Ibu Esni, Ibu Esni. Iya. Kan Ibu Esni. Oke, terima kasih. Oh, iya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Suryanti tadi untuk keberangkatan. Tadi dibilang tidak boleh kalau mobil sewa. Oke, Bu. Sementara kami ini ada di pulau, memang harus menyewa mobil karena mobil itu tidak setiap hari ada angkutan. Jadi ketika kami akan datang ke pelabuhan, kalau tidak sesuai dengan jadwal tetap harus menyewa mobil. Sementara di daerah kami itu tidak ada kwitan, tidak ada cap atau sama seperti di perkotaan ada InDrive seperti itu, Bu. Karena kami ini ada di pulau. Terus bagaimana dengan itu, Bu? Silakan Bu Suri. Maaf, Ibu dari Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Oke. Kalau yang seperti itu, Ibu, kebijakan-kebijakan yang diberikan
kepada peserta yang memang tinggalnya daerah-daerah kepulauan yang memang tidak ada bus atau angkutannya terbatas seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Silakan. Ya, jadi memang ada pengecualian-pengecualian ya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ini kami sampaikan terkait dengan aturan keuangan ya. Masih ada Bu Suri? Cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman panitia, Ibu Wasna, Ibu Hasna, dan teman-teman yang lain di Zoom ini, peserta-peserta kepala sekolah hebat. Sudah kita melalui sesi ini hari ini, alhamdulillah selesai dengan baik. Besok kita lanjutkan 1 JP di pukul 13 WITA. Mohon standby sebelum itu, minimal 15 menit sebelum sesi dimulai, Bapak Ibu sudah stay di room, sehingga nanti memastikan misalnya ada jaringan dan seterusnya yang kurang bersahabat. Terima kasih perhatiannya, istirahat yang cukup, Bapak Ibu jaga kesehatan, selalu bahagia. Kita datang ke sini berkegiatan, kita ingin happy-happy. Terima kasih. Apabila ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Tolong Bu Asna, karena Bu Asna yang rekam ya. Siapa yang rekam tadi?